guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali. Jadi mohon maaf aku yang jarang upload akhir-akhir ini karena berbagai hal kesibukan yang emang gak bisa aku tinggalin gitu ya. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Ayo hari Minggu kalian kemana? Kalau aku di kosan aja, sedih banget kan. Nah, di hari Minggu ini aku akan isi dengan cerita-cerita gitu kan. Semoga dari cerita ini bisa ada manfaat yang diambil, pelajaran yang diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Oke, untuk cerita ini aku akan awali dengan mindset siap nikah atau pengen nikah. Kenapa ujung-ujungnya membahas tentang nikah? Karena dampaknya banyak guys. Jadi aku akan bahas siap nikah atau pengen nikah. Dengan aku ini mau menginjak 22 tahun ya di bulan September nanti. Dan di umur sekitar 22 sampai ke 25 nantinya, atau bahkan ada yang di umur 21 tahun tuh biasanya anak perempuan ini ditanyain, kapan nikah gitu kan, entah itu sama keluarganya, sama temennya, sama itunya, karena yang lain itu udah pada nikah. Apalagi di kampung ya, di kampung itu ada namanya istilah perawan tua kalau telat nikah loh ya. Ya gitulah, kayak cewek itu dikejar umur itu ya bener juga sih, karena kalau di kampung itu kalau umur 23, 24 aja belum nikah tuh dibilangin nggak laku ya, apa ya gitu. Oke, nggak bertele-tele lagi, apa ya, prolognya gitu ya. Aku akan bahas kenapa dan apa yang harus dipilih dari siap nikah atau mau nikah. Kalian pilih yang mana? Ada yang mau nikah, ada yang pengen nikah, ada yang siap nikah gitu ya. Nah guys, nikah itu bukan ajang perlombaan siapa duluan dan siapa duluan di siapa yang menang gitu kan, dia duluan dia yang menang. Enggak guys. Jadi gini, nikah muda itu bagus, baik, dampaknya baik karena gini, dia itu lebih memilih ke daripada zina ya mending nikah gitu loh. Untuk menghindari hal-hal yang gak terduga mending nikah. Ada yang punya solusi itu dan itu sangat baik kalau diikuti dengan persiapan yang matang. Kadang nih generasi milenial udah pengen nikah gara-gara capek kuliah. Waduh, itu jangan ya guys. Nah gini, kalau kalian gak bisa nuntasin permasalahan kalian di perkuliahan, gimana bisa menjamin kalian akan bisa melewatin permasalahan yang ada di pernikahan yang benar-benar permasalahan itu lebih kompleks, ya enggak? Jadi gini, kuliah sambil nikah nggak ada salahnya ketika Anda siap ya, ketika Anda siap. Maksudnya gimana? Satu, persiapan pranikah itu apa sih? Nah gini guys, banyak sekarang tuh bermunculan itu crazy rich, terus milenial yang punya banyak bisnis ya. Nah itu kadang kayak ngerasa, saya penghasilannya udah segini, udah bisa nih buat nikah gitu guys. Tapi sebenarnya persiapan nikah itu bukan hanya dari material aja, bukan hanya dari ekonomi aja. Emang 80% keributan atau percekcokan dalam rumah tangga itu dipengaruhi oleh ekonomi, faktor ekonomi. Tapi nggak semua hal itu berkaitan dengan faktor ekonomi guys. Ya, harus kalian catat. Persiapan sebelum nikah itu apa? Banyak banget yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah ilmu. Kenapa? Kalau aku ditanya nih, kenapa nggak nikah gitu kan? Mungkin ada yang dari kalian sama, kalau pacaran lama nih nggak nikah gitu. Mungkin kalau aku pribadi, atau mungkin kalian juga sama, itu di tahun ini bakal menjawab ini,
mungkin Allah masih memberi aku kesempatan buat cari ilmunya dulu. Karena apa? Karena nikah itu, kata Ustadz ya yang aku dengerin kajiannya, itu ibadah terpanjang, sekolah yang panjang. Jadi bekal ilmunya pun harus banyak guys. Ilmu apa saja sih yang harus yang harus dipelajari gitu kan. Yang pertama itu selain dari material ya, tadi ya dari ekonomi ya, dari segi ekonomi, kita harus persiapkan mental, psikis ya, psikis, mental, pokoknya secara psikolog, secara mental kita udah harus benar-benar siap. Yang kedua, tentang kita itu mempersiapkan, belajar tentang ego, bagaimana cara mengalah tuh ya, yang kedua. Yang ketiga, cara komunikasi. Ini sebenarnya yang ketiga tangan aku gimana sih pokoknya gitu ya guys. Yang selanjutnya itu komunikasi, karena pernikahan itu adalah cara komunikasi kita dengan pasangan. Apapun kita bakal komunikasi, tentang anak lah nanti, tentang sekolah lah nanti, tentang karir setelah menikah lah nanti, tentang apa, itu semua harus dikomunikasikan. Dan komunikasi yang baik adalah kunci dari sebuah hubungan yang baik. Itu ya, bagaimana cara kita berkomunikasi itu harus dipelajari. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Kayak yang penting tuh kalian punya ilmunya gitu. Jadi yang jangan kalau apa-apa ribut langsung ya itulah gitu. Nah itu pernikahan kebanyakan kasus cerai di Indonesia itu diawali dari, nggak kebanyakan sih ya, maksudnya kayak dari orang yang nikah tapi persiapannya belum matang guys. Jadi itu, dan tragisnya gini, ketika suatu pasangan menikah dalam keadaan pengen nikah tapi bukan siap nikah, imbasnya itu kedepannya akan banyak banget. Selain perceraian, sebelum perceraian itu diawali dengan perselisihan di rumah tangga, yang dikorbankan apa guys? Kalau udah ada anak, yang dikorbankan anak. Kayak tadi pagi aku baru dapat berita kalau di kecamatan aku ya, maksudnya masih satu wilayah lah sama aku ya, di kecamatan Tunjung itu ada seorang ibu yang tega menggorok hidup-hidup anaknya. 3 anaknya tuh digorok guys, 1 meninggal. Itu karena diduga karena ribut faktor ekonomi. Ya walaupun ya tadi aku bilang semuanya nggak tergantung dari ekonomi, tapi gini guys, ketika kita mempunyai persiapan yang matang dalam sebuah pernikahan, termasuk kita memahami ilmunya, itu saya yakin nggak akan pernah yang terjadi. Paham dulu lah fondasinya, kita pahami ilmunya gitu, kita tahu mana yang harus dilakukan, mana yang enggak, mana yang dianjurkan oleh agama, mana yang enggak, mana yang dilakukan yang lebih mendekatkan kita kepada Tuhan, mana yang enggak gitu loh. Jadi pondasinya tuh akan kuat, anak tidak akan jadi korban ya kan. Itu jadi korban yang benar-benar cuma permasalahan, bukan cuma ya, mungkin bagi sebagian orang juga permasalahan ekonomi ini berat, tapi ketika kita mampu mengatasinya dengan solusi yang benar-benar berpikir panjang ke depan, dengan kepala yang dingin, dengan ini kayak gak bakal sefatal itu loh guys. Jadi kunci dari sebuah pernikahan adalah ilmu yang kuat. Ilmu ilmunya harus kita mumpuni dulu deh baru nikah. Kalau aku sih jadi makin pengen nikah apa makin jadi takut nikah? Jangan sampai takut nikah ya, semuanya itu ya emang harus siap nikah gitu, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri gitu deh. Obrolannya nggak runtut banget ya, pokoknya intinya gitu deh guys. Aku mau sharing ini aja biar tingkat perceraian di Indonesia juga nggak terlalu
tinggi ya, biar menjaga kalian dari pernikahan yang dapat rusak di tengah jalan. Kan pengennya nikah itu sekali seumur hidup. Jadi semangat milenial yang mau menikah, jangan lupa selain nabung kalian belajar tentang semua hal yang bersangkutan dengan pernikahan. Oke, dari aku sekian. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kira-kira bakal obrolin apa lagi ya nanti? Aduh, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, karena aku tuh sejujurnya bingung mau bikin konten apa. Bye-bye.